Satu video, 1 menit. Dan tiba-tiba, seluruh Indonesia bicara soal jembatan tua di perbatasan Ciamis dan Tasikmalaya. Tapi pertanyaan yang lebih penting bukan soal siapa yang salah, melainkan apa yang sebenarnya kita lewatkan selama ini. Waktu video itu menyebar, label pungli langsung terpasang, cepat, tegas, tanpa jeda. Yang jarang diceritakan adalah kenyataan di baliknya. 40 orang warga yang bergantian berjaga setiap hari, tanpa gaji, tanpa seragam resmi, hanya karena jembatan itu terlalu sempit untuk dibiarkan tanpa yang mengatur. Antara pelanggaran dan pengabdian, jaraknya ternyata setipis satu sudut kamera. Begitu video viral, penjaga mundur. Dan jembatan yang tadinya bermasalah, mendadak jauh lebih gelap dan lebih kacau dari sebelumnya. Lalu datanglah respons. Gubernur turun lapangan, rencana perbaikan diumumkan, anggaran lebih dari 1 miliar rupiah mulai bergerak. Perubahan memang terjadi, tapi kita perlu jujur bertanya, kenapa semua ini baru bisa terjadi setelah ada yang merekamnya? Sekarang mari kita lepas dulu drama 2026 itu sejenak, karena jembatan ini punya cerita yang jauh lebih panjang, lebih dari 130 tahun, dan ia sudah berdiri kokoh bahkan sebelum ada satupun kamera yang bisa menyaksikannya. Mundur ke belakang, jauh ke belakang. Bayangkan berdiri di atas struktur baja setinggi 20 lantai gedung dengan kereta api melintas tepat di atas kepalamu, sementara motor dan sepeda berbagi lantai kayu yang sama di bawahnya. Itulah Cirahong, 202 meter panjang, 66 meter tinggi, dan satu-satunya jembatan susun kereta jalan raya yang masih beroperasi di Indonesia. Rangka bajanya didatangkan langsung dari Eropa. Desainnya, bahkan untuk standar masa kini, tetap luar biasa. Cirahong bukan kebetulan. Rute kereta selatan Jawa sebenarnya tidak direncanakan melewati Ciamis, sampai Bupati Galuh turun tangan dan melobi langsung pemerintah kolonial dengan satu argumen yang sulit dibantah. Daerah ini punya kekayaan alam yang melimpah dan butuh jalan keluar ke pasar. Satu lobi itu mengubah peta infrastruktur Jawa Barat selamanya. Sebelum Cirahong beroperasi, Galuh hanya punya 3 komoditas yang bisa dijual keluar. 7 bulan setelah jembatan ini selesai dibangun dan jalur kereta terhubung, angka itu lebih dari 2 kali lipat. Kopi, kelapa, karet, mengalir deras ke pelabuhan-pelabuhan besar Jawa. Jembatan ini bukan sekedar penyeberangan, ia adalah mesin ekonomi yang menggerakkan kehidupan seluruh wilayah. Lebih dari 1 abad bukan waktu yang singkat, Cirahong melewati zaman kolonial, kemerdekaan, pergantian rezim dan modernisasi, dan setiap kali beban berubah, jembatan ini beradaptasi. Renovasi besar di era 1930-an, penguatan struktur di 1954 untuk menahan lokomotif diesel yang jauh lebih berat dari kereta uap pertamanya. Setiap lapisan baja yang ditambahkan adalah bukti bahwa sesuatu yang dirawat dengan serius bisa melampaui zamannya. Tapi baja tidak bisa menampung semua yang dirasakan manusia. Selama lebih dari 1 abad, warga di kedua sisi sungai menitipkan lebih dari sekedar barang dagangan di jembatan ini. Mereka menitipkan cerita, kisah mistis, legenda tumbal, bisik-bisik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tidak ada satupun yang tercatat di arsip kolonial, tapi justru itulah yang membuat Cirahong hidup, bukan sebagai monumen beku, tapi sebagai ruang tempat manusia menyimpan ketakutan, keajaiban, dan rasa bangganya. Drama 2026 akhirnya mengajarkan satu hal yang kita semua tahu tapi sering lupa. Cirahong bukan cuma jembatan, ia adalah warisan rekayasa, urat nadi ekonomi lokal, dan potensi wisata sejarah yang luar biasa yang selama ini menunggu untuk benar-benar dilihat. Viralitas memang bisa jadi bahan bakar perubahan, tapi pelestarian sejarah adalah pekerjaan yang tidak bisa berhenti hanya karena tren sudah berganti. Kamu mungkin pernah melintas di sana, merasakan lantai kayu bergetar, mendengar suara kereta di atas kepalamu, atau menghirup angin lembah Citandui yang tidak ada duanya. Kalau iya, cerita itu milikmu juga sekarang. Tuliskan di kolom komentar, karena Cirahong tidak hanya butuh dijaga secara fisik, tapi juga dijaga lewat memori kita bersama.